Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. So how are you today? I hope you are feeling great and ready to learn something fun together today. So as we have discussed in the previous meeting, seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan terakhir kita, yaitu pada saat STS, bahwa today we will conduct an online class through the WhatsApp group. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan online classroom atau kelas online melalui WhatsApp group. Nah, di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai prepositions of directions, termasuk di useful expression-nya, contoh penggunaannya, serta nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kirimkan melalui WhatsApp group. Kehadiran kalian akan dilihat dari pengumpulan tugas. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugas tapi tidak ada keterangan kalian sakit atau izin, kalian akan dianggap tidak menghadiri proses pembelajaran hari ini. Jadi hari ini we are going to learn about prepositions of directions, melanjutkan materi dari asking and giving directions. Nah, by the end of the class, jadi setelah kelas berakhir, you will be able to, kalian akan bisa yang pertama, identify prepositions of place atau directions. Jadi kalian akan bisa mengidentifikasi prepositions of place atau directions. Yang kedua, kalian can use prepositions correctly in sentences. Jadi kalian bisa menggunakan preposition dengan baik dan benar di dalam kalimat. Yang terakhir adalah you can describe places in school. Jadi kalian akan bisa mendeskripsikan tempat-tempat yang ada di sekolah sesuai dengan map sederhana yang nanti akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai ke prepositionnya, kita coba recall, kita coba ulas dulu pembelajaran yang sudah Ibu berikan di 2 minggu yang lalu mengenai places in school. Jadi tempat-tempat apa aja nih yang ada di sekolah. Nah, yang pertama, classroom. Jadi classroom is a room or places where teacher and students conducting a teaching and learning process. Yang kedua itu ada library atau perpustakaan. Nah, library ini a place where you can borrow or read books, um, or you can also doing your assignments. Jadi di library ini kalian bisa membaca atau meminjam buku serta kalian bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah di perpustakaan. Nah, yang ketiga ada koridor. Kalau koridor ini tuh adalah lorong di sekolah. Biasanya dia ada di luar em, ruangan-ruangan, misal di ruangan kelas, itu di luarnya ada koridor. Nah, yang terakhir itu ada schoolyard. Kalau schoolyard itu lapangan sekolah biasanya digunakan untuk em, melaksanakan flag ceremony atau upacara bendera. Nah, before we get into the material, let's play the game. So, where is the object? Mana objeknya ini ada di dalam sebuah box. So, the object is in the box. Jadi, objeknya berada di dalam box. Nah, kalau yang kedua ini, where is the object? The object is on the box. Kenapa on? Karena dia berada di atas box. Jadi kita menggunakan on. Yang ketiga, where is the object? The object is under the box. Karena objeknya berada di bawah box. Jadi kita menggunakan under. Yang keempat, where is the object? Objeknya ada di samping atau di sebelah box. Jadi kita menggunakan beside atau next to. So, the object is beside or next to the box. Nah, yang kelima ini kira-kira apa? The object is in front of the box. Karena objeknya berada di depan box, jadi the object is in front of the box. Nah, kalau yang keenam ini apa? The object
is behind the box karena objeknya berada di belakang. Jadi kita menggunakan behind. Nah, selanjutnya, where is the object? Karena objeknya berada diapit oleh dua box, berarti the object is between boxes. Jadi objeknya berada di antara box. Karena di antara jadi menggunakan between. Lalu yang terakhir, where is the object? The object is across from the box. Karena objeknya berada di seberang box. Jadi kita menggunakan across. Nah, ini adalah contohnya yang bisa kalian em, pahami ya nantinya. Jadi in itu di dalam, lalu on itu di atas, under di bawah, beside atau next to di samping atau di sebelah, in front of di depan, behind di belakang, between di antara, dan across from di seberang. After we guess the preposition, untuk bisa lebih mengetahui mengenai contoh-contoh preposition yang bisa kita gunakan dalam asking and giving directions, kita bisa menonton video ini terlebih dahulu untuk mempelajari mengenai useful expression dan juga contoh penggunaan dari preposition dalam kehidupan sehari-hari. Let's learn about prepositions of direction. We use these prepositions to describe the location of places in a city or on a map. These prepositions are often used when giving directions. For example, where is the bakery? The bakery is on the corner of Main Street and Summer Street. Where is the bus stop? The bus stop is in front of the grocery store. Where is the bank? The bank is between the bakery and the grocery store. What are some common prepositions of direction? Listen and repeat. Across from, around the corner from, at, behind, between, far from, in front of, kitty corner to, near, next to or beside, on the corner of. The most common sentence pattern for prepositions of direction is the plus noun plus is or are plus preposition plus the plus noun. For example, the shopping mall is far from the bakery. The library is across from the grocery store. The gas station is next to the shopping mall. The red car is parked behind the bank. The bank and the grocery store are on Main Street. Setelah kita menonton video prepositions of direction bersama-sama, ternyata banyak sekali useful expression dari preposition yang belum kita ketahui sebelumnya, dan kita juga diajarkan tentang pattern untuk membuat suatu kalimat yang memberikan petunjuk arah kepada orang lain mengenai letak
suatu tempat menggunakan preposition dengan baik dan benar dalam konteks percakapan sehari-hari. Nah, maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi dari preposition sendiri adalah untuk help people describe, ask, and understand the position of things clearly in everyday communication. Jadi, preposition adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan posisi atau letak suatu benda atau tempat dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelas komunikasi. Nah, here are some common preposition that we can use in our daily life. Contohnya ini ada beberapa yang sudah kita bahas di game sebelumnya seperti next to, in front of, behind, between, across, di seberang, dan at the corner. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penggunaan preposition dalam lingkungan sekolah. For example, the first one, the classroom is across the clinic. Jadi, ruang kelas berada di seberang klinik. Yang kedua, the teacher's room is in front of the schoolyard. Jadi, ruang guru berada di depan lapangan sekolah. Nah, yang terakhir, the toilet is next to the canteen. Jadi, toiletnya berada di sebelah kantin. Nah, setelah kita mempelajari mengenai useful expression dari contoh-contoh penggunaan preposition dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan sekolah, Ibu punya tugas untuk make sure kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu look at the map. Jadi kalian lihat mapnya dengan hati-hati, dengan baik. Write three sentences using preposition based on the map provided. Jadi kalian buat 3 kalimat dengan menggunakan preposition dari map yang sudah disediakan. Contoh, the canteen is beside the musola. Jadi the canteen is beside the musola. Nah, kalian buat 3 kalimat dari lokasi-lokasi tempat-tempat yang ada di map yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya, kalau kalian sudah mengerjakan eh, 3 kalimat tersebut, lanjut untuk mengerjakan tugas yang kedua, yaitu my favorite place at school. Jadi kalian answer each question carefully, jawab setiap pertanyaan dengan baik, dan read aloud what each of you has done. Lalu bacakan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, instruksinya kalian jawab dulu 3 pertanyaan ini. Jadi, what is your favorite place in your school? Why do you like it? And where is the room? Nanti, setelah kalian selesai menjawab 3 pertanyaan ini, kalian harus membacakan apa yang sudah kalian tulis dan dikirim melalui voice note di WhatsApp group. Jadi tugasnya yang pertama itu kalian buat 3 kalimat menggunakan preposition yang sudah kita pelajari sebelumnya berdasarkan map sekolah ini. Lalu tugas yang kedua itu adalah menjawab 3 pertanyaan ini lalu dibacakan melalui voice note dan dikirim ke WhatsApp group. Before we finish, let's remember what we have learned today. Jadi, apa aja nih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang preposition of place, how to describe location, and how to give a simple directions, especially in school. Jadi kita sudah mempelajari tentang contoh-contoh dari preposition, kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam memberikan arah, dan juga kita sudah mempelajari pattern yang bisa digunakan untuk membuat kalimat yang berisikan preposition. And I think that's all for today's meeting. Don't forget to send your work through the WhatsApp group. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas kalian melalui WhatsApp group. Yang pertama tadi membuat 3 kalimat
Dan yang kedua, itu menjawab pertanyaan lalu dibacakan melalui VN dan dikirim ke WhatsApp group. And I hope you understand what we have learned today. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. See you next week. Dan di minggu depan kita akan belajar mengenai extracurricular activities. See you, have a nice day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.